kodok ya. Ini Oke. dia ada garis pesawat yang meluncur dari sekitar Riverside menuju ke Rim 6 Village. Oke, ini clock towernya harusnya kelewat ya. Ini gue bakal ngeliat. Oh ternyata Northnya turunnya di area shipyard karena nggak ada EVOS. Nggak ada It's EVOS. oke ya. Biasa kalau EVOS kemarin turunnya tuh di area shipyard dan dirontokinnya sama tim komunitas PSO. Waduh, ini mereka dapetin CPR sama Bullseye. Gimana itu Bullzone, tapi ternyata sudah mulai terdengar pertempuran. Udah ada gol yang di pop out juga. Sudah kehilangan cukup banyak darah dan tidak bisa berbuat banyak. Namun satu player berhasil ter-breakdown, kali ini menyisakan 3 player saja. Gimana? Tersisa sedikit sekali darah yang dimiliki oleh seorang Degorin dan juga RQ. Kebingungan kira-kira gimana cara backupnya, dimana mereka masih minim resource, nggak bisa lagi untuk backup satu sama lain. Jalan keluar satu-satunya adalah berlari kawan, tidak bisa untuk dilawan tapi susah juga sih untuk keluar karena Degol sendiri itu keselibet angin aja udah. Teman di dunia lain tapi ternyata masih dikejar, coba untuk dibalas tembakannya namun ternyata sulit sekali. Bakal ada satu orang yang masuk ke arah seorang Rin, di mana Rin juga menerima cukup banyak SP tapi masih sempat membalaskan tembakan daripada musuhnya, di mana Rin pun harus berhasil knockdown kali ini. Tidak bisa di backup, tembakan jarak jauh diberikan oleh seorang Azura kali ini dan seorang Vader pun harus terjatuh kali ini, tidak terselamatkan. Nampaknya cukup jauh upaya backup yang dilakukan. Surya di ujung sana berhasil mendapatkan satu player, sementara Pangs coba untuk memulihkan dirinya terlebih dahulu dan UAV pun mulai diaktifkan. Ya ampun, ini ramai banget dan ternyata kita bakal ngeliat ya. Bakal ngeliat lagi ada Lozi yang masih mencoba untuk mendapatkan poin eliminasinya dari Torak. Bakal ikut campur, udah join juga mendapatkan 1 poin eliminasi. Sedangkan kalau kita lihat di sisi notification kill, itu anak-anak dari GD dan juga Kraken masih ada fightnya di area patahan. Dan tentu saja, kali ini Kraken menyisakan 2 player saja, masih ada Jay yang bakal mengambil 1 poin eliminasi tambahan lagi-lagi. 3 poin sudah didapatkan oleh teman-teman dari Kraken. Kraken mana suaranya nih? Udah dapetin 3 poin eliminasi tapi tinggal 2. Apakah 2 ini masih bisa untuk nge-reveal 2 personil temennya yang sudah nggak ada? Namun kalau kita bergeser lagi di Julia, di area mil tuh masih rame banget. Peperangannya masih alot. Betul, dimana dari seorang North kali ini coba untuk memberikan spray jarak jauh ke arah seorang Surya nampaknya, namun terlalu banyak sekali obstacle yang menghalangi, membuat North akhirnya ya udahlah kita cabut dulu aja. Kan ini juga masih early game ya, terlalu buru-buru gua rasa kalau memberikan serangan bertubi-tubi tanpa jeda waktu, sedangkan orang lain sibuk untuk mencari resource. Jadi wise decision untuk kita mundur dulu kiting-kiting yang terjadi di early game ini. Cuman kita geser lagi nih ke arah seorang Lozi. Ternyata Lozi seharusnya masih nyadar kalau ada orang lain di daerah Mel, cuman dia seperti yang gua bilang tadi, coba untuk memanfaatkan waktu seefektif mungkin dalam mencari resource. Kita geser ke arah Genesis Dogma. Ini ada Dals dengan rambut birunya. Orangnya doang. Orangnya. Orangnya rambutnya biru. Kalau gue lihat ya tadi pertempuran di area mil tuh rame banget ya. Ada sekitaran 3 tim, enggak sampai 3 tim karena dari Kraken tuh hanya memantau dan mengirim 1 orangnya saja ke area mil. Sampai akhirnya tumbang teman-teman dari GRD. Yang gue lihat tadi Rin berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi, namun dengan tidak adanya face dan hanya berbekal dengan double handgun, mau nggak mau memang harus dipanis begitu cepat. Dan 1 orang dari GRD harusnya dari RQ bakal coba untuk back off aja menuju ke arah Cape Town. Dan gue juga ngelihat Kraken inisiasi untuk melakukan menjadi orang ketiga sih, lebih tepatnya itu gagal karena ada Torat yang langsung join ke arah mil. Dan mereka harus bertemu di area patahan sehingga membuat akhirnya Kraken tadi pecah juga. Iya, jadi ada blind spot juga ya. Bener. Begitu datang dari patahan. Ada GD juga kan kalau nggak GD. salah GD juga. Dan akhirnya Mil bener-bener ditinggalkan gitu aja, lo habis perang udah rame ditinggalin. Ya emang kayak gitu ya biasa. Emang Sakit kayak gitu. banget tuh kalau misalnya lagi panas-panasnya ditinggalin. Bener, laki-laki. 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 Kita bergeser ke kota tua ya. Di sini Yes. ada Garuda Wisnu Hellcard. Wow. Apa sih kok kita barengan gitu sih? Iya, ngomongnya? kita Biasa udah kayak aja satu dong. chemistry ya Satu kayaknya chemistry. ya. Oke, dari Garuda sendiri kita lihat dari seorang Dexy ngebut. Ngebut Pakai Tatsuya-nya. nos, pakai nos. Enggak ya, enggak. Oh enggak ya. Beralih ke arah Cape Town, gue lihat juga dari segi resource-nya masih belum terlalu memumpuni untuk seorang Dexy. Jadi mungkin dari seorang Desi harus hati-hati karena mereka juga tinggal berdua kan ya. Ya, Tinggal ini berdua, ini bahaya banget dengan keadaan resource mereka yang seperti ini. Terus mereka tinggal berdua, backup dan juga dari segi apa ya, dari segi mappingnya akan sedikit kekurangan manpower dan itu sangat berbahaya untuk Garuda. oke, namun kalau kita beralih lagi di area plantation, terlihat sekali ini anak-anak dari MGR bakal menunggu di arsenal saja, 1 orang berada di atas. Ini arsenalnya kalau nggak salah yang bisa kebuka tanpa kunci ya. Gue masih nggak tahu apakah bisa atau enggak.
Namun kalau kelihatan dari area plantation-nya itu sendiri, Torat benar-benar lagi menghantui di area plantation. Apakah Torat bakal mencoba untuk mengganggu gugat pertahanan dari teman-teman MBR ataukah sebaliknya? Karena MBR juga coba untuk naik lagi ke area patahan. Gue nggak tahu nih decision making dari MBR bakal seperti apa. Cuman kalau kita berkaca lagi, balik lagi ke arah anak-anak dari Kraken, mereka di area Cape Town tadi satu orang berhasil untuk melakukan reviving terhadap satu orang dari Dexy yang masih belum mempunyai lootingan sama sekali. Lootingan dari berbekal dengan koin yang sudah diberikan ya dengan Iya, pihak reveal, dan gua ngelihatnya akhirnya berhasil untuk melakukan reviving satu orang lamun dari Rock kali ini Julia. Oke, di Katulistiwa kita lihat sudah ada pertempuran yang terjadi di mana seorang Senraf cukup menerima banyak damage output daripada musuhnya, sementara dari Rehan coba untuk membantu sedikit memulihkan HP daripada musuh, di mana kita lihat sudah mulai masuk lagi 2 player ke arah Senraf, 1 orang terjatuh, 2 player bahkan terjatuh kali ini Besto dan Rehan. Kali ini coba untuk melakukan serangan balasan terhadap musuh, namun ternyata Besto menerima cukup banyak damage output dan terjatuh juga Rehan seorang diri. Last man standing ternyata Morph berhasil. Sports di posisi ke-12. Aduh, tusun dong teman-teman dari Rox-nya dipulanginnya sama yang barusan gua prediksi untuk dipermudah ya. Oke. Anak-anak dari Morph kali ini berhasil untuk mendapatkan 4 poin eliminasinya walaupun hanya menyisakan 3 player saja. Karena PO-nya sudah langsung ditumbangkan. Lihat kan, Morph Apa mainnya geresak-geresuk. Gerasa-gerusuk. Dapat. Tapi dapat karena mereka objektif banget. Gua ngelihatnya tadi sebenarnya anak-anak Rox masih belum mampu untuk melakukan clutch ya, Iya. atau memberikan serangan balik terhadap teman-teman dari Morph. Yang pertama mereka masih di dalam satu compound yang gua rasa mereka masih Kecil. miss. Ya, kecil kemungkinan kalau misalkan mereka tahu vision anak-anak Morph itu di mana aja. Namun, kita masih melihat pertempuran yang akan terjadi karena kali ini masih ada Azrael yang berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi atas Kraken. Yes, atas Kraken 1 orang hilang kali ini oleh seorang Azriel dan langsung aja dipungutin. Lootingannya. Lootingannya. Ini langsung. lootingannya mantap, tapi kalau gue lihat ya anak-anak Kraken kan tadi struggle banget di Iya, Cape Town iya, ya, iya, jadi betul, lootingannya juga nggak Lumayan, maksimal. lumayan. By the way, aku mau sedikit apa ya untuk ngasih tahu maksud aku gerasak-gerusuk itu adalah di mana mainnya gak ada kiting. Jadi mainnya langsung all in gitu. Nah, itu tadi Morph. Kalau main itu langsung just gitu all in gitu ya, langsung ke arah Langsung. musuhnya. Jadi ngerasnya nggak ada kiting tarik ulur gitu nggak ada. Gitu. Langsung objektif, ayo kita tumbangkan satu tim, langsung ditumbangkan Iya, begitu betul. aja ya. Dan Karena- kita lihat oke. POV kali ini dari drone di mana ada RRQ Kazu. Gak gitu jauh sama Marawa, masih satu jalur yang sama, tapi RRQ nampaknya akan langsung pergi saja menggunakan launchpad. Entah kemana, ini Abai sama Dudes, mereka lagi saingan jadi predator ya. Betul, Woi. namun Wings harus terkena knockdown. Apakah masih bisa untuk di-revive kembali? Ada Dewa United ternyata yang sudah melihat pergerakan daripada RRQ Kazu membuat Legalot kali ini harus mencari vision sebanyak-banyaknya dan membiarkan teman-temannya jalan terlebih dahulu atau setup posisi untuk melakukan serangan balasan. Hati-hati akan terspill di mana saja posisi daripada teman-teman Dewa United, dan lihat kalau dari minimap sih udah bakalan ada satu tim lagi yang masuk ya ke daerah pertempuran tersebut, di mana kita lihat Marawa sudah mulai terlihat posisinya oleh seorang Abai, coba untuk di-tap-tap aja ke arah depan menjadi satu tembakan peringatan, dan gue rasa dari Marawa sendiri sudah mulai menotis keberadaan daripada musuhnya itu RRQ Kazu. Marawa coba untuk setup 2-2, kali ini agak sedikit menyebar, nampaknya pelebaran posisi dari Marawa kali ini akan coba untuk melakukan serangan terhadap RRQ, tapi sudah mulai terlihat tampaknya glue wall dari seorang Abai bakalan dilempar glue melter aja dari Sam 13. Kali ini nggak bisa berbuat banyak, coba ditarik mundur dulu, flash freeze akan dilemparkan, coba mendelay pergerakan daripada teman-teman RRQ Kazu, namun dari Sam 13 nampaknya akan coba untuk menarik mundur ke arah belakang. Glue wall sudah di pop out kali ini, coba untuk melakukan healing terlebih dahulu, nggak ada serangan-serangan yang cukup buru-buru kali ini dari kedua tim, tapi ternyata kita lihat dari Sam 13 kehilangan cukup banyak darahnya, harus berlindung di balik pohon kali ini, coba untuk menahan serangannya terlebih dahulu karena keselamatannya lebih penting kali ini. Ya, ini Sam 13 terlihat ya kalau misalkan dia kena hit itu damage-nya akan keluarnya besar karena dia Iya, tidak mempunyai voice sama sekali. Walaupun di sini gue bakal ngelihat senjata yang dipegang dari Sam 13 ini udah pasti sakit karena memegang senjata Famas. Dan Sparta! Kalau lompat harus lihat kanan kiri karena masih ada Mister 17 yang bakal mencoba mengambil sisi alih dari Sparta. Aduh, Sparta minta satu awareness ya. Lompat terus nggak lihat sana sini, tiba-tiba ada Sam 13 surprise attack akhirnya terjadi, tapi kita lihat kali ini dari seorang MR17 berhasil knockdown satu player kali ini, dimana dari seorang Abai berhasil merevive seorang Wings, dan triple kill berhasil didapatkan oleh MR17. Namun dari Sam 13 kali ini akan coba untuk mundur range. Ini Dewa United terlihat cukup apa ya, cukup stabil dari secara posisi walaupun dia terapit oleh dua tim tadi sekaligus, yaitu
Marawa dan juga RRQ. RRQ Kazu ya. Tapi Ya. dia masih cukup stabil dan kali ini masih survive. Oke, dan kita juga bakal ngelihat teman-teman yang masih berada di area luar zona itu seperti anak-anak Bigatron ya, yang sudah coba untuk masuk juga ke area plantation menggunakan satu jembatan. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari positioning anak-anak Bigatron tuh masih oke lah, masih tidak ada gangguan sama sekali kecuali untuk zonanya sekarang yang sudah semakin menyusut dan sudah terlihat juga satu dinokular diaktifkan ke arah teman-teman dari MBR yang terlihat ada satu orang aja itu Heyu doang tuh kayaknya yang masuk ya. 3 personil teman-temannya nggak ketahuan. Dan kita juga bakal lihat kali ini Marawa sudah mencoba untuk melemparkan satu dinokular ya. RRQ bakal memilih untuk melompat menggunakan launchpad portable atau mini launchpad langsung ke arah Katulistiwa dan Waduh. sepertinya akan bertemu dengan teman-teman dari Morph yang coba untuk stay dari tadi di area Katulistiwa. Masih nyaman dengan posisi Katulistiwa tapi seorang Mal nampaknya what a nice shot berhasil menjatuhkan seorang Dots kali ini. Begitu pula dengan seorang Abai yang didapatkan oleh Ambot. Hati-hati, Fuse dari belakang sudah mulai banyak tembakan yang masuk ke arah dirinya. Coba untuk dibuka beberapa duel kali ini namun dari Fuse akhirnya berhasil terjatuh dan Ambot coba untuk mengurung dirinya memenjarakan diri menggunakan duel namun ada Gloom Melter kali ini berhasil dimasukkan. Legalot cukup terjepit nampaknya ruang gerak yang agak sedikit terbatas begitu masuk surprise ada satu tembakan. Dudes tersisa seorang diri apakah pelontar akan masuk ke arah teman-teman dari Timor namun nampaknya agak sedikit sulit karena sudah terdengar suara tembakan yang terjadi di Katulistiwa memancing teman-teman daripada Dewa United dan juga Marawa akan mendekat ke arah Katulistiwa. Sementara dari Morph 7 poin eliminasi. Oke, namun kalau kita perhatikan ya teman-teman dari Morph itu masih stabil lah. Dari lootingan, dari compound juga mereka sudah menguasai. Dan mereka bisa banget mengusir tim-tim yang akan mengganggu positioning mereka. RRQ sepertinya sudah akan mendapatkan bagian seperti itu. Yap. Karena tadi gua ngeliat juga masih ada teman-teman dari Dewa United di area patahan. Bakal mencoba untuk nge-trading damage ke arah teman-teman dari RRQ. Namun kali ini kita bakal ngelihat ada pertempuran yang akan terjadi karena dari Lizzie, Torat berhasil untuk di-knockdown. Wow, berhasil di-knockdown kali ini tapi kita lihat Zono sudah mulai mengecil lagi dan lagi di mana ada terjadi pertempuran di area patahan ini. Area yang gak enak banget karena bakal banyak banget blind spot. Dan kita lihat dari seorang Sueb nampaknya sudah mulai melihat adanya pergerakan daripada musuhnya di arah seberang tapi dari belakang harus cukup aware juga karena sudah mulai terapit kali ini dari Bigatron Delta di mana ada Genesis Dogma yang siap menghantam mereka tapi di sisi lain ada Garuda Elcard yang berhasil digunakan begitu juga Kraken menyusul kali ini 9 tim tersisa. Kita dari seorang Thanos coba untuk melakukan revive terlebih dahulu terhadap teman-temannya tapi dari atas ada siapa itu backup yang cukup cepat dari seorang Azril kali ini mampu menyelamatkan teman-temannya namun Keong tidak terselamatkan. Triple kill berarti didapatkan oleh seorang Dells kali ini. Thanos masih mencari posisi yang cukup nyaman untuk melakukan serangan balasan namun kita lihat zona pun sudah mulai sakit dirasakan. Ada zona yang bisa ditahan tapi waktu tidak bisa ditahan kali ini. Kita lihat dari seorang Azril masih coba untuk melakukan proses pemulihan diri dan dari seorang Sueb juga. Tapi di sisi lain Marawa X Jogja MC pun harus dipulangkan karena Lobby di posisi ke-9. Sementara dari seorang Lozi kali ini coba untuk mencari celah di manakah musuhnya. Marawa pun sudah mulai terlihat. Sorry, dari Bigatron maksud gua. Di mana Bigatron sudah mulai masuk ke arah circle dan akan meninggalkan teman-temannya yang lain. Ini adalah keputusan yang cukup bijak. Membiarkan orang lain bertempur tapi mereka mencari kesempatan untuk masuk ke dalam circle. Ya karena dia tinggal 8 tim lagi, 24 yang masih live dan mereka harus objektif sama yang namanya circle aman. Mereka coba untuk masuk ke area circle aman tapi ternyata sangat-sangat tidak aman. Karena di sana sudah banyak banget tim-tim yang sedang holding positioning. Kali ini kita juga bakal ngeliat dari seorang Ikal maju. Untungnya masih terkena damage sedikit saja, but it's okay, nggak apa-apa. Kita bakal ngeliat Lozi by one. Berhasil untuk mendapatkan satu poin eliminasi. Namun berhasil juga untuk di pick up dan Torat harus dipulangkan ke SC ke-8 Julia. Wow, Bigatron Delta 8 poin eliminasi begitu juga dengan Kagendra diam-diam 10 poin eliminasi. Ada kepalamu hilang di tangan seorang Azura kali ini langsung disamperin aja. Bakal langsung dikasih ledakan-ledakan peringatan. Terlihat juga namun dari Genesis Dogma kali ini dalam posisi yang tidak nyaman nampaknya di mana kita lihat dari seorang Azura. Cukup berani nampaknya akan sedikit demi sedikit maju namun ada Blade Bridge juga mulai bergelakan. Kita lihat dari seorang Azura akan maju ke arah depan. Masih coba untuk dipantau saja. Tapi dari Sam 13 kali ini dalam posisi yang kurang nyaman nampaknya walaupun ada di sedikit patahan. MBR Epsilon pun harus dipulangkan ke posisi ke-7. Tapi lihat dari Dewa United Esports bertahan dengan 3 player yang masih hidup. Akan coba untuk dibuka terlebih dahulu duelnya dari
seorang MR17 Wah. mencoba untuk sneaky mencari posisi terlebih dahulu. Wah bentar dulu nih, ini Thanos cepet banget tadi movementnya. Gue ngeliat tadi Thanos bener-bener muterin dari arah positioning Bigatron sekarang. Dia muterin ke arah RRQ, ke arah Mod, ke arah Dewa, dan juga Kagendra. Coba untuk make sure apakah pertempuran dan terjadinya posisi yang cukup banyak banget momentumnya itu ternyata di area pinggiran dari atas. Waduh. Dari arah Katulistiwa, namun kali ini Sueb masih mencoba untuk trading damage, berhasil untuk mendapatkan beberapa eliminasi harusnya karena GD berhasil untuk di knockdown begitu saja Julia. Aduh, tadi Zona tidak berpihak pada Dewa United ya. Dapat patahan bawah, terus mereka juga udah terhimpit zona, membuat mereka nggak bisa bergerak. Terlalu nyaman, tapi kita dari seorang Sueb. Ada tappingan manja kepalamu itu, tolong dijaga. Tapi tanpa disadari ada tembakan lain yang masuk ke arah seorang Sueb kali ini membuat dia harus menahan pergerakannya, tapi Surya dalam masalah. Surya yang bukan Bung Surya ternyata harus hilang begitu saja. Menyisakan 4 tim kali ini, di mana Sueb lagi dan Dudes. Granat! Masih mampu untuk memberikan serangan. Last man standing kita dari RRQ Kazuramu sayang sekali. Harus terhenti di posisi keempat. Gak masalah. Menyisakan 3 tim penjaga dan seorang Keong bergerak dengan cukup cepat. Quadra kill dapat oleh seorang Sueb kali ini. Yang Bigatron Delta mendapatkan posisi yang sangat nyaman untuk memberikan serangan kedua arah sekaligus. Dari Marv, ada jump shot yang berhasil menumbangkan satu play daripada Bigatron Delta. Thanos gak bisa berbuat banyak juga. Gak bisa di-revive secepat itu karena sudah terlalu sempit kali ini. Tim harus dipulangkan di posisi ketiga dari kedua tim. Sueb melawan seorang Kiki. Keong masih tersisa kali ini. Apakah akan menjadi buya untuk seorang Kiki? Masih ditahan. Ternyata dari seorang Keong juga akan bermain cukup sabar. One situation. Seorang Keong tidak menyadari itu, tapi gerakan yang cukup cepat dari seorang Kiki. Fast response sekali, membuka gluon dengan cukup banyak. Berputar-putar di balik gluon. Kali ini satu jump shot yang masih belum on point terhadap seorang Keong kali ini. Dari seorang Kiki. Coba untuk mencari posisi dari seorang Keong. Berputar-putar tapi ada satu jump shot yang masih ternyata belum